bersama. Semoga kabarnya teman-teman di minggu pagi hari yang indah ini dalam kondisi sehat selalu, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kak Yusuf sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Leo masih dalam perlindungan Tuhan. Aman ya, segala Aman, sesuatunya sampai semuanya. sekarang masih aman dan lancar saja. Seperti biasa di sini minggu pagi Kak Leo dan Kak Yusuf sudah hadir menemani teman-teman kalian untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan di dalam ibadah singkat via online ini, yang pada minggu pagi hari ini di tanggal 1 November. Udah masuk bulan November loh Kak. Iya, sebentar lagi 2020 selesai nih kayaknya. 2020 selesai dan segala sesuatu yang buruk di 2020 cepat berlalu deh. Ya, Amin. kita akan baca dan firman Tuhan teman-teman minggu pagi hari ini di tanggal 1 November. Kita buka Alkitabnya. Kita siapkan pembacaannya itu dari Hagai. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7 kayak Setuju. Ya. Teman-teman siapkan dulu, tapi ada beberapa hal yang mau kalian sampaikan. Seperti biasa, kalau kita mau beribadah, yang harus kita persiapkan itu ada beberapa poin. Yang pertama, hati kayak saya. Hati paling Hati penting, dan pikiran kita. Jangan dalam lagi bersungut-sungut, lagi ada kesal dengan seseorang, atau lagi bete karena bangun pagi-pagi, dibangunin mama papanya, kesel, lupa jadinya. Terus setelah mempersiapkan hati dan pikiran kita penampilan kita juga perlu dijaga kayak saya, yang layak dan sopan di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita berpakaian yang sopan, yang rapi, yang layak. Terus berikutnya kita sediakan peralatan ibadah kita seperti Alkitab atau kidung jemaat. Jika teman-teman ada ingin bernyanyi dulu sebelum baca firman Tuhan. Setelah itu semua, handphone gadgetnya pastikan ada kuotanya kan. Jangan nanti udah hatinya nggak tenang, kuota nggak ada, wifi-nya bermasalah, marah-marah kayak saya. Kan yang terjadi kayak gitu biasanya anak zaman sekarang ya. Pastikan handphone kalian punya kuota dan sinyal yang di tempat kalian itu terjangkau dan aksesnya lancar. Setelah itu semua, sediakan ruangan yang nyaman buat teman-teman. Jangan kalian nanti di teras itu tiba-tiba teman lewat manggil gitu, oh ini hari Minggu gitu. Jangan, tapi cari bisa di kamar teman-teman atau di ruang keluarga, dimanapun senyaman teman-teman, yang penting tidak mengganggu jalannya ibadah yang teman-teman lakukan. Gitu guys. Itu aja yang mau kalian sampaikan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Oke guys, seperti biasa sebelum baca dan merenungkan firman Tuhan, boleh guys pimpin dalam untuk membuka ibadah singkat kita pagi hari ini. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami agar mampu memahami, mampu mendengar, dan bisa juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau saja yang berbicara Tuhan lewat firman-firman-Mu, dan biarlah kami juga adik-adik yang di rumah dimanapun yang menyaksikan ini bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa, usia pendengar. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yosef. Oke teman-teman, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nanti Kak dan Kak Yosef akan membacakannya secara bergantian. Kalau teman-teman mau membacanya bersama-sama juga boleh di rumah teman-teman. Dari kalian dulu deh Kak Yosef kalau gitu ya. Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Diberi judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipakani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, sedemikian jauh pembacaan dan renungan firman Tuhan di minggu pagi hari ini ya teman-teman. Nah, kayak Seth, pernah dengar lagu Kidung Jemaat kan? Gereja bukanlah gedung, tapi dan bukan juga menaranya, tapi orangnya. Ya. Gereja adalah orangnya. Nah, teman-teman, kenapa kalau udah membuka dengan pertanyaan seperti itu kayak Seth? Karena firman Tuhan pagi hari ini tuh berhubungan dengan gereja, di mana di bawah judul yang diberikan oleh Dewan Pembina Persekutuan Tribuna itu membangun gereja Tuhan atau kembali membangun rumah Tuhan. Kenapa membangun rumah Tuhan? Pasti gereja kita baik-baik aja. Udah kebangun. Udah kebangun, ya kan? Udah kebangun. Padahal gereja kita dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin di sini kembali pembacaan firman Tuhan mau mengingatkan kita, ayo setelah apa yang terjadi selama pandemi ini. Ya kan, beberapa kegiatan rutin dalam persekutuan seperti ibadah, baik itu ibadah umum, ibadah raya ataupun ibadah persekutuan Pelkat seperti itu kan udah mulai sedikit terganggu lah. Walaupun ada beberapa yang mungkin sudah berjalan secara online atau ada yang mungkin sudah mulai dapat izin untuk kembali ibadah seperti biasa. Ya, di sini mau mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen jangan hanya pusing terhadap rumah ya dan tanda kutip yang kita miliki di kehidupan kita sehari-hari. Tapi rumah Tuhan itu sendiri, gereja Tuhan itu sendiri, persekutuan itu sendiri malah terbengkalai, terlupakan, ya kan? Tadi kan dikatakan ya kan di ayatnya yang keempat, ya kan? Di sini mengatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu ini Bapa ini dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Artinya reruntuhan di sini maksudnya bukan berarti gereja itu rubuh atau terkena bencana atau segala macam, tapi di sini adalah bagaimana gereja kita tuh terabaikan gitu, terlupakan. Artinya persekutuan kita, ya kan? Terkadang orang hanya memaknai gereja, oh bangunannya megah, istimewa, bagus, wah arsiteknya pasti jago nih, keren, gitu segala macam ya kan, desainnya mantap nih segala macam. Tapi orang lupa esensi dari gereja itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Tubuh Kristus itu sendiri adalah kita, persekutuannya, jemaatnya. Apakah kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus sudah saling menjaga, menghormati, dan menghargai? Ini yang mau disampaikan dalam firman Tuhan terhadap Nabi Hagai tersebut. Ya, pada waktu itu firman Tuhan melalui perantara Nabi Hagai diberikan kepada Zerubabel, yaitu dia bupati Yehuda, seorang petinggi, ya kan, yang pada saat itu melihat bahwa setelah 15 tahun pasca pelatihan batu pertama pembangunan rumah Tuhan bagi bangsa Israel itu masih terbengkalai ya kan? Bahwa pada saat itu umat Tuhan lebih memprioritaskan membangun rumah-rumah mereka sendiri, apalagi mereka bangsa Israel kondisinya pada saat itu kan berperang selalu berperang dengan musuh-musuhnya, ya kan, walaupun tetap dengan pertolongan Tuhan, tapi mereka malah lupa rumah Tuhan itu sendiri yang menolong mereka abaikan. Nah itu sama aja kayak di kehidupan pribadi kita sekarang, zaman sekarang kayak gitu. Kita cuma pusing dengan kehidupan pribadi kita, kehidupan di lingkungan kita, keluarga kita, apapun itu, di rumah kita. Tapi rumah Tuhan, persekutuan Tuhan ini kita lupa, kita abaikan. Bahkan apa ya, kalau aku bisa bilang gini ya, kalau aku bisa bilang kita cenderung apa ya, oh ini ibadah sepentingnya aja, seperlunya aja, khusus semampunya aja. Ya udahlah, Tuhan juga tahu dan lihat itu. Padahal Tuhan tuh pingin lebih dari kita, benar nggak sih sebagai umatnya? Ayo dong, kalian ini kan umatku ya, umat kan nggak lebih dari 1-2 orang, jamak banyak kan? Tapi kehidupannya tuh nggak saling ya menghargai, menghormati, bahkan tolong-menolong pun nggak ada. Tanggapan saya itu gimana nih? Dan saling membangun harusnya harusnya saling membangun, saling mengingatkan dalam Kristus, ya, bukan dalam mengadili, membangun atau ini. Mungkin ada juga orang kan di sini mereka rumah ibadahnya udah runtuhan lah dibilangnya. Tapi mereka merasa baik-baik saja kan, artinya mungkin sama juga kalau kita di sini kita mungkin merasa oke, kita gereja deh, tiap kita nonton video tiap hari, ada juga mungkin saya pelayanan kok tiap minggu ada pelayanan ini atau gimana kita merasa baik-baik saja, padahal mungkin kita juga gerejanya seadanya, datang selesai ala kadarnya. Yang penting orang lihat kita gereja, kalau yang mengayuh rajin gereja, padahal nggak tahu esensinya kita datang
Bahkan kita datang beribadah, mungkin pikiran kita nggak fokus sama Tuhan nih. Fokus, gila tugas kuliah banyak banget. Aduh, belum dapat kerja segala macam. Ya kan? Kita datang ke gereja sama kita pulang tuh sama aja. Sama aja ya. Ya, itu artinya nggak terbangun kan. Betul. Jadi, sebenarnya rohani kita tuh nggak tergugah kalau nggak membangun spiritualitas kita tuh kurang terbangkitkan. Jadi kita datang ke gereja cuma kewajiban aja kan jadinya. Iya, rutinitas saya kan biar KTP kita orang Kristen benar berguna gitu statusnya. Biar KTP kita kelihatannya Kristen. Oh iya, Kristen kok ini pada sih. Iya, biar absen aja kali di gereja. Absen gitu, biar Tuhan masih ingat umatnya nih, masih hadir dilihat di gereja. Iya, padahal kan bukan gitu kan gereja. Gereja itu selain kita memuji memuliakan nama Tuhan, tapi juga kita mau belajar nih, kita mau siap-siap karena seminggu ke depan pasti cobaannya banyak kan. Artinya kita mau siap-siap untuk persiapin iman kita, persiapin api kita kan. Roh Kudus kan api, jadi harus dikasih minyak. Dikasih minyak dikit-dikit pas ibadah tuh dikasih minyak, dengar firman Tuhan, biar seminggu ke depan apinya jangan padam. Nah, jadi terus begitu. Nah, terkadang kita merasa biasa-biasa saja kalau padahal api kita tidak dikasih minyak tiap minggunya. Jadi ya segitu-segitu aja. Nah, itu mungkin selaras sekali sama yang sini mereka mungkin merasa Tuhan tetap sertai kok di perang-perang kita. Tuhan kita nggak ada yang jadi kita di dalam waktu aja kita baik-baik aja, aman-aman aja. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan dengar gitu. Tuhan dengar. Padahal bukan itu maunya Tuhan ya. Tuhan maunya lebih. Tuhan maunya lebih. Makanya kalau di ayat 6 ini, kamu menabur banyak tetapi mau pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apapun yang kita perbuat dan kita lakukan kalau nggak peduli sama persekutuan kita, sia-sia udah nggak sih? Jadinya, ya kan? Ya upahnya ada sih sedikit. Ada, tapi Tuhan tuh bisa ngasih lebih. Kalau puas cuma dengan segini. Kadang mungkin kita datang pelayanan nih, semangat, kita udah ngasih tenaga kita, udah ngasih waktu kita, udah ngasih pikiran kita, pulangnya ya kita cuma dapat waktu refreshing lah paling dari kehidupan sehari. Tapi ada yang damai sejahteranya mungkin kita nggak dapet, atau mungkin kita nggak dapet ketenangannya, kita nggak dapet firman Tuhannya, kita nggak dapet apanya. Jadi kita dapat beberapa berkat-berkat, cuman Tuhan maunya lebih. Tuhan kita kan baik, makanya dibilang sini kita makan tapi nggak sampai kenyang. Betul. Terus yang dan lain-lainnya, karena upahnya Tuhan dari kita datang ke gereja, kita beribadah itu sebenarnya banyak. Makanya kita harus sama-sama mungkin koreksi diri. Nggak hanya perorangan pribadi, pribadi aja, tapi bersama-sama. Iya, bersama-sama koreksi diri, ngelihat kira-kira gereja kita nih udah saling membangun belum sih? Saya sudah membangun orang lain belum sih? Atau saya mau nggak sih dinasihatin sama orang lain? Mau dengar suara orang lain? Jadi itu maksudnya membangun gereja tuh mungkin bukan hanya ayo gedung kinasi harus kita tingkatin dua nih. Iya, kita tingkatin dua, harus kita perbagus. Iya. Segala macamnya. Ya, harus kita tingkatin, harus kita enggak, tapi kita lihat sama-sama di persekutuan kita sama-sama, kakak-kakak sama adik-adik, kita udah saling membangun belum? Kita membangun orang lain dan sudah mau dibangun nggak, mau dinasehati nggak, mungkin gitu kali maksud dari Tuhan pagi hari ini. Betul ya. Kalau tadi Kak Yosef bilang kita ke gereja cuma hanya untuk alasan-alasan yang kayak sifatnya duniawi biar dinilai orang segala macam, sayang banget gak sih Kak Yosef? Kita tuh kalau kalian bilang bisa mengkerdilkan atau mengecilkan arti ibadah. Benar gak sih? Padahal kita beribadah bukan semata-mata ketika kita lagi susah. Tapi kita ibadah itu sebenarnya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Benar sih, kita hadir masuk ke dalam hadirat Tuhan atas penyertaannya, atas berkatnya gitu. Kita bersyukur untuk itu. Bahkan ada bonusnya setelah kita menyatakan ungkapan syukur, ada berkat Tuhan. Yang tadi kayak saya bilang gitu. Ya sih? Benar sih? Kita diberkati sama Tuhan. Jadi kalau kita beribadah, motivasinya tuh pertama untuk Tuhan. Ya. Jangan cuma tadi kayak ya biar orang dilihat ya si Kak Yosef orang Kristen rajin ibadah. Oh, ada waktunya hari Minggu nih. Udah apalagi di rumah kan Kak Yosef bilang kalau kita beribadah tuh untuk menyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita gitu. Udah kitanya di hari-hari jarang berdoa, jarang baca Alkitab, padam yang ada kan, nggak pernah dikasih minyak. Itu ibadah itu tadi. Nah, teman-teman, jangan kita menahan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita dengan kita datang ke gereja dengan motivasi yang berbeda.
Ya, kita beribadah karena kita bersyukur untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Ya kan? Setelah kita lakukan itu semua, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali berkatnya yang Tuhan janjikan dan pasti Tuhan berikan. Ya kan? Yang tadi di ayat ke-6 itu kan artinya ya mau kita bekerja sekeras apapun, ya kita menabur sebanyak apapun, tetap aja kita bawa pulang sedikit. Kenapa? Karena nggak ada rasa syukur. Benar nggak sih? Rasa syukur dalam artian pertama yang paling kita coba, ya ampun udah kerja capek-capek gaji cuma segini. Satu, ya kan? Tuhan juga nggak ngeliat, oh lu nggak bersyukur dengan apa yang diberikan. Padahal mungkin someday nanti di bulan depan atau berikutnya bisa aja kita naik gaji. Ya kan? Artinya kerja keras kita kalau disertai dengan penyertaan Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia. Ya kan Kaisar? Kita nggak akan seperti yang dikatakan ayat ke-6, kalau kita menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kita makan tapi kita nggak sampai kenyang gitu. Kita minum pun bahkan nggak sampai terpuaskan. Artinya kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam diri kita. Nah, gimana cara kita bersyukur? Selain kita memuji nama Tuhan di setiap harinya, ya kita datang beribadah kayak Dan kalau menurut aku sih kita datang beribadah, kita ngelihat orang lain, oh dia bersyukur, jadi bisa menguatkan kita. Makanya ya tadi membangun gereja tuh membangun sama-sama saling membangun. Jadi kita datang ke gereja, kita lihat, ih dia di tengah masalahnya masih bisa bersyukur ya. Akhirnya kita ikut bersyukur. Nanti kalau gantian misalnya dia lagi turun, kita ingatkan harus bersyukur. Begini. Nah itu membangun, sama-sama membangun gereja yang adalah tadi kan orang-orangnya kan. Nah sama-sama membangun itu, nah itu nggak bisa sendirian aja. Nggak, aku mau membangun iman sendirian aja di rumah nih, baca Alkitab sendirian aja, tapi nggak mau kemana-mana. Karena bagus kalian mau baca Alkitab di rumah, puji Tuhan. Cuman dulu murid-murid Tuhan Yesus aja kan berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Jadi udah dicontohkan sama mereka, udah kasih lihat kalau bersama-sama tuh Tuhan maunya kita nggak cuma sendirian aja. Tuhan mau kita memuji Dia bareng-bareng lah, bersama-sama, karena berguna juga untuk kita dan siapa tahu kita bisa berguna untuk orang lain. Amin. Iya. Nah, itu intinya teman-teman, bagaimana pentingnya persekutuan gereja kita, rumah Tuhan, untuk selalu kita jaga, selalu kita bangun. Nah, kebetulan nih guys, di akhir bulan kemarin tanggal 31 itu bertepatan dengan HUT GPIB. Yang keberapa teman-teman? Yang ke 72. GPIB Kak, bukan GPIB Ginasi baru 27 tahun. Iya, GPIB. Ya. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berulang tahun di yang usia ke-72. Kalau teman-teman mengingat dan merayakannya, ini momen yang tepat kita untuk membangun persekutuan kita, gereja kita, rumah kita, ladang persekutuan kita, yang harus kita bina, kita bangun, dan kita kembangkan. Kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jaga dan bentuk persekutuan kita sedemikian apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan kayak saya. Bagaimana kita bisa menghargai, menghormati, ya, saling mengoreksi tanpa harus saling menjatuhkan, saling membenarkan tanpa harus saling menyalahi, ya. Tidak perlu kita menyalahi orang untuk menjadi pembenaran buat kita. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah persekutuan. Nah, sikap-sikap seperti ini yang harus teman-teman jaga, apalagi di persekutuan teruna. Ya, even sekarang kalian nggak bertemu secara langsung, komunikasi boleh lah, tetap dijalin, tetap dijaga, saling say hi. Gimana kabar lo nih selama pandemi, kita udah lama nggak bertemu nih, kangen juga ya ibadah PT bareng-bareng. Itu aja tuh udah salah satu buat seorang yang mungkin ketika kita sapa dengan cara demikian udah berkat buat kita dan buat orang tersebut nggak sih? Bener nggak sih? Kayak langsung, oh gila teman persekutuan gue masih ingat loh sama gue. Kita udah hampir setengah tahun nggak beribadah bareng, tapi mereka masih tetap setia saling sapa. Atau mungkin walaupun terkadang 1 bulan sekali kita persekutuan teruna, GPIB Ginasi melakukan ibadah Zoom, kan rasa ada ketidakpuasannya kan, rasa ada yang ini. Tapi cobalah kalian jalin hubungan, komunikasi, sosialisasi di dalam persekutuan kalian, saling menyapa, saling mendoakan, kayak saya, ya. Minimal kalau kita nggak bertemu secara langsung bertegur sapa, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di dalam persekutuan kita, ya kan? Atau ada mungkin yang kita nggak tahu, ada saudara kita, teman-teman kita di dalam persekutuan yang mengalami kesusahan selama pandemi ini. Even kita nggak bisa bantu langsung turun tangan gitu, ya kita mendoakan. Cara terbaik yang bisa kita berikan, ya. Itu teman-teman, bagaimana kita bisa menjaga dan melindungi persekutuan teruna GPIB Ginasi. Dan yang paling penting di balik itu semua adalah keinginan dari teman-teman teruna kayak untuk terlibat
dalam melayani Tuhan di gerejanya masing-masing. Terlibat membangun, ya. Jangan udah kan saya sudah membangun gereja saya sudah menyapa orang-orang yang seperti kalian katakan, saya sudah mendoakan mereka gitu. Seperti tadi kayak saya bilang, Tuhan selalu mau lebih gitu. Ketika kita udah menjalani step 1, step 2, level berikutnya, step yang ketiga naik lagi, ayo dong terlibat di gereja. Apapun yang bisa kalian lakukan dan perbuat untuk persekutuan kalian, kalian lakukan. Dan ingat, pelayanan yang kalian perbuat dan kalian lakukan bukan untuk ego diri sendiri, ya, kepuasan batin diri sendiri, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kayak bukan juga buat kelihatan keren di depan orang, buat kelihatan biar dipuji-puji, aktif di gereja nih, rajin nih. Bukan cuma untuk itu, tapi ya biar Tuhan senang lah. Kita juga kan udah banyak kita dilindungi, dikasih berkat, dikasih makan, apapun itu, kesehatan kita juga masing-masing, itu kan berkat Tuhan semua. Jadi kita sama-sama membangun gereja, kita memuji-muliakan Tuhan, juga bisa nolong sesama, dan kita juga pasti akan ditolong. Caranya untuk melayani Tuhan banyak, nggak harus yang selalu udah sering dibilang lah kalau sama kakak-kakak lain, masalah mengenai pelayanan tuh nggak harus selalu kayak yang kalian dan kayak saya lakukan, apalagi terutama pelayanan di gereja. Kalau kalian memang boleh mempunyai minat dan tertarik ke sana, kalau udah lulus PT mau melayani itu sebenarnya, it's okay, silakan gitu. Tapi banyak jalan. Kalau kalian punya talenta untuk bermain alat musik, bernyanyi, atau malah ada multimedia, kayak Yosef, ya. Atau sekarang kayak kalian senang bercocok tanam di belakang gereja kita udah ada di rumah hidroponik segala macam kayak gitu. Nah itu pelayanan kalian yang kalian lakukan, kalian berbuat, ya, banyak bentuknya yang bisa kalian lakukan di gereja kalian, ya. Itu ladang pelayanan kalian. Jadi teman-teman teruna jangan hanya mengkotakkan bahwa pelayanan itu harus seperti kayak Yosef, atau seperti mama bapaknya yang majelis, atau seperti ibu pendeta, atau enggak. Banyak pelayanan yang bisa kalian lakukan di lingkungan gereja kalian tuh luas sekali, banyak. Talenta kalian, potensi kalian dalam bermusik, berkat dan karunia rohani yang kalian miliki untuk pelayanan, itu bisa kalian pakai dan gunakan di kehidupan jemaat gereja kalian. Wah, jadi banyak kali cara membangun banyak gereja Tuhan. Betul. Kita membangun gereja Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nggak perlu kita memaksakan untuk terlihat lebih hebat dulu baru mau mulai melayani, ya kan? Atau terlihat sempurna dulu baru mau melayani. Nggak bisa kayak nggak akan melayani. Tidak akan pernah ada orang yang mau melayani. Bahkan kalau sudah dibilang tidak akan pernah ada yang namanya pendeta kalau nunggu sempurna baru mau mulai melayani. Benar nggak sih? Murid-murid Tuhan Yesus aja Tuhan Yesus ambil dari mana? Ya kan, mereka dari seorang nelayan. Ya kan? Mereka dari orang-orang yang dicap rendah segala macam pada zaman itu. Ya kan? Ya tapi itu tadi Tuhan nggak melihat fisiknya, tampilan luarnya, penilaian orang, Tuhan nggak melihat, tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya, ketulusan hati dan kemauan untuk melayani. Jadi banyak lah ya kalian cara untuk sama-sama kita membangun gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Terus ya balik lagi kan tubuh Kristus ada tangan, ada kaki, ada jari-jari, ada mata, ada kepala. Jadi jangan semuanya enggak, saya mau jadi tangan, saya maunya ini, saya maunya ini. Dia keren banget sih, ini kok saya nggak dikasih berkat ini sih sama Tuhan, dia kok bisa ngomong, atau dia bisa ini, kok saya nggak dikasih berkat ini. Nah, karena tubuh Kristus. Jadi kalian cari yang mana kalian bisa lengkapi sih dari gereja Tuhan ini. Kira-kira Tuhan maunya, Tuhan akan ngasih kalian tuh peran yang mana yang Tuhan siapkan untuk kalian untuk melayani Dia. Jadi jangan nggak bisa begini, nggak usah deh pelayanan, udah jadi jemaatnya aja. Nanti datang gereja, oke pulang, datang gereja pulang. Atau bahkan cuma nonton video di rumah sekilas aja, udahlah pergi. Jadi sama-sama kita mulai menaruh kan kalau tentang itu menaruh pikiran, menaruh perasaan di pekerjaan Tuhan, di gereja Tuhan, ya karena itu yang Tuhan mau sih kalian. Gitu kan. Ini udah banyak sih yang kita sampaikan dan mungkin udah lebih dari cukup apa yang udah kita sampaikan perihal membangun tubuh Kristus ini, gereja Tuhan ini. Semuanya akan kembali lagi kepada teman-teman, sejauh mana teman-teman mempunyai keinginan dan ketulusan hati untuk membangun persekutuan teman-teman, terutama persekutuan kalian di persekutuan teruna ya. Bagaimana kalian bisa saling menjaga dan menghormati, terlebih terlibat aktif dalam pelayanan. Itu banget yang ditunggu oleh kita kakak-kakak layan ya. Bagaimana adik-adik layan untuk lebih aktif lagi melayani Tuhan di PT, bahkan mungkin nanti setelah dari PT, GP, seterusnya di jemaatnya. Belajar dulu dari yang dari hal kecil, yang terkecil, yang sederhana, yang deket-deket aja dulu, ya kan? Atau kalau mau kalian mulai dari keluarga dulu,
teruna, GP, nanti setelah itu kalian akan terbiasa dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab layanan yang lebih besar lagi dan Tuhan akan memampukan kalian. Dan Tuhan makin senang kalau kalian semakin bertambah, bertahap levelnya makin naik. Tuhan makin senang. Cukup sih kayaknya. Cukup kali. Untuk apa yang kita sampaikan di minggu pagi hari ini, semoga melalui firman Tuhan dari Hagai ini, teman-teman sedikit banyak bisa mendapat pelajaran baru, arti penting bagaimana kita menjaga dan membangun kembali persekutuan gereja kita, rumah Tuhan. Ya, jangan sampai nanti setelah kita mengabaikan firman Tuhan baru Tuhan tegur dengan caranya Tuhan, kita terkejut, kita kaget, dan kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai. Oke, semoga apa yang kakak lewat dan Kak Yusuf sampaikan ini bisa menjadi berkat dan teman-teman bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri pembacaan firman Tuhan, kita tutup firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa Yesus. Amin. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami banyak hal tentang arti penting bagaimana kami menjaga tubuh Kristus, gereja kami, persekutuan kami. Bagaimana kami bisa mulai membangun persekutuan kami, menjaga dan melindunginya dengan hal-hal sederhana yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Itulah yang akan kami berikan bagi kehidupan persekutuan kami di gereja kami. Biarlah kiranya gerejamu bukan hanya di lingkungan kami, tapi di kehidupan dunia yang lebih luas lagi tetap dapat bertumbuh dan berkembang sehingga banyak orang mulai mengenal Kristus, banyak orang mulai mengikut Kristus, banyak orang mulai mempercayai Kristus. Ajarkanlah kami kasih untuk dapat melayani-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Itulah doa dan permohonan syukur kami. Tetap jaga dan lindungi kami di setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya di minggu pagi hari ini. Ibadah selesai. Saatnya kita bilang selamat hari Minggu.